Nah, tentang alam semesta bagaimana? Tugasnya ilmuwan itu mengungkap rahasia alam semesta. Di mana rahasianya? Yang pertama, nature is pleased with simplicity. Mekanisme alam semesta itu sederhana. Penjelasannya tidak rumit. Jadi akal kita pasti mampu menangkapnya. Karena akal dianugerahkan oleh Allah pada kita antara lain untuk itu. Jadi harusnya simpel, cuma kadang-kadang manusia yang bikin rumit. Alam semesta ini sederhana kok rumusnya. Kita aja yang bikin kacau. Jadi nature is pleased with simplicity. Makanya ilmu alam itu kan kita menyebutnya ilmu eksakta. Eksakta itu pasti tetap simple. Dia tidak berubah-berubah, tidak kok dianalisis bulat, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau itu manusia. Alam tidak pernah berkhianat. Tidak pernah kok misalnya air itu kalau dipanaskan 100 derajat mendidih, terus airnya ya tergantung kepentingannya air dulu. Tidak bisa begitu. Yang bisa begitu itu manusia. Harusnya benar dianggap salah, harusnya salah dianggap benar, itu manusia. Kalau alam setia dengan sunatullahnya. Dan itu sederhana, simple. Makanya ilmunya disebut ilmu eksak, pasti. Tidak mungkin berkhianat, tidak mungkin murtad, tidak mungkin munafik. Yang bisa kayak gitu manusia. Maka nature is pleased with simplicity. Dia sederhana, kita tinggal menjelaskan saja dan mengikuti ritmenya, menjaga harmoninya. Kemudian yang kedua, God created everything by number, weight, and measure. Ini mau cerita bahwa alam itu ada rumusnya. Makanya kita tinggal menjelaskan. Ada sunnatullahnya. Allah menciptakannya sesuai number, itu jumlah, weight itu berat, measure itu ukurannya. Masing-masing sudah ada patokan rumusnya. Ayo kita pahami. Kalau kita menguasai hukum alam, ya kita akan bisa jadi khalifahnya alam semesta. Tugas utama kita itu sebenarnya. Jadi cuma ya hari-hari ini kita akan kalah di bidang ini. Kita banyak terlambat. Sudah didului oleh Newton dan kawan-kawan. Cuma kita sekarang agak malu-malu gimana mau mengakui itu. Padahal ya memang sebenarnya kita kalah, diakui atau tidak, di bidang sains. Saatnya untuk bangkit, bukan saatnya untuk gegeran. Hari ini kan begitu sadar ini kan terus orang sering gegeran. Ada yang gegeran, ada yang menyangkal, katanya siapa gitu. Barat maju kan, tapi kan dia kehilangan spiritualitas kan gitu. Kita sering begitu. Jadi nyari kambing hitamnya. Tidak kayak kita. Kita spiritualitas tidak punya, ilmu juga tidak punya. Oke. Terus sains. Nah, rahasianya sains di mana? Kalau kamu pengen bergelut di dunia sains, ngasih beberapa tips Einstein. Yang pertama, no great discovery was ever made without a broadcast. Tidak ada penemuan hebat yang dibuat tanpa tebakan yang berani. Kalau dalam dunia sains namanya hipotesis. Kamu harus berani berspekulasi. Dunia ilmu itu ya ada spekulasi-spekulasi terus dibuktikan, bukan diperdebatkan. Dibuktikan kebenarannya. Oh mungkin ini jawabannya, oh mungkin itu, oh mungkin ini, oh mungkin itu. Jangan salah, kemampuan membuat hipotesis itu juga tidak gampang. Banyak mahasiswa yang buntu di situ. Kalau pakai istilahnya Gadamer namanya kemampuan pertimbangan. Waduh, ini hawanya kok sumuk ya. Nah, kita bisa melakukan A, bisa melakukan B, bisa melakukan C, bisa melakukan D. Alternatifnya banyak. Tapi yang
tidak bisa memberi banyak alternatif, biasanya kok hawanya sumuk ya, harus nyopot baju nih. Nah, dia ngertinya cuma itu, nggak ngerti banyak yang lain. Padahal mungkin masih bisa kipas-kipas, masih bisa keluar ruangan, alternatifnya kan banyak. Cuma dia ngertinya cuma itu. Waduh, kok aku diputus pacar ya? Nah, itu kalau daya pertimbangannya tinggi itu, oh aku diputus pacar, bisa pendekatan lagi, bisa ke dukun, bisa loh ya, masih banyak yang bisa dilakukan. Tapi yang pertimbangannya ndak banyak ya, waduh diputus pacar ini, duniaku gelap, mau apa-apa ndak enak, pengen mati saja. Ya, itu hubungannya dengan kemampuan pertimbangan. Kamu harus berani broadcast. Ayo bikin spekulasi-spekulasi. Di antara banyak spekulasi kita, salah satunya mungkin benar. Ayo diuji. Oke. Jadi sains itu ya diawali spekulasi-spekulasi yang dikenal sebagai hipotesis, terus diuji, dieksperimentasi, nanti terbukti mana yang baik, mana yang cocok, mana yang benar. It is the weight and numbers of experiment that is to be regarded. It is the weight, not numbers of experiment that is to be regarded. Jadi kualitas bobot yang menentukan satu eksperimen, bukan jumlahnya. Jadi kalau ini tentang bukan banyak-banyakan hasil, tapi kualitasnya. Kalau bahasa kita manfaatnya, bobotnya. Kalau hanya banyak-banyakan ya skripsi itu banyak, setahun hasilnya ratusan, tapi mungkin yang manfaat 1-2. Tapi kan semua manfaat Pak, melahirkan sarjana ya. Loh, katanya siapa melahirkan sarjana itu manfaat, jangan-jangan malah masalah. Oke. Terus jadi itu sains. Kebenaran. Kalau ini kiblatnya para saintis, para ilmuwan. Para ilmuwan itu satu-satunya yang difokusi, dikomitmeni adalah kebenaran. Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my greatest friend is truth. Plato temanku, Aristoteles temanku, tapi temanku yang paling jos, yang paling hebat adalah kebenaran. Maksudnya apa? Kalau aku nemu kebenaran kok beda dengan Plato, beda dengan Aristoteles, tidak masalah. Tetap yang nomor satu kebenarannya. Tokoh ini guruku, tokoh itu panutanku, tapi satu-satunya yang aku komitmeni hanya kebenaran. Nah, itu jargon dari Newton. Meskipun beliau kagum misalnya dengan René Descartes, tapi ya dia tidak membebek saja dengan René Descartes. Dia punya gagasan-gagasan baru yang luar biasa. Satu-satunya yang dia komitmeni hanya kebenaran. Kalau ini untuk mendeteksi apakah itu benar-beneran apa enggak, yang kedua ini. Truth is ever to be found in simplicity and not in the multiplicity and confusion of things. Kebenaran itu biasanya ada dalam penjelasan-penjelasan simpel, sederhana. Bukan penjelasan-penjelasan rumit dan membingungkan. Jadi di filsafat itu ada teori namanya Occam Razor. Occam Razor itu teori yang menyatakan kalau ada dua teori ngomong tentang hal yang sama, yang satu to the point, singkat, ringkas, padat, jelas, yang satu panjang lebar bulat tidak karu-karuan, itu yang lebih benar pasti yang singkat, padat, jelas. Kenapa kok yang muter ndak karu-karuan ini kualitasnya dianggap lebih rendah? Karena biasanya yang muter ndak karu-karuan itu ndak yakin benar dengan kebenarannya. Masih butuh macam-macam dalil, masih butuh diputer kemana-mana. Itu sama kayak kalau kamu bohong itu loh. Biasanya kan untuk merasionalkan bohong itu kan kamu muter-muter ndak karu-karuan. Lebih enak jujur ngomong apa adanya, selesai. Kenapa kok ndak masuk? Males Pak, ya itu lebih jelas daripada kemarin itu Pak, saya mau masuk.
Pokoknya begitu panjang lebar ala wis wis ngapusi mesti. Jadi itu teori kedua. Jadi kebenaran itu ada dalam simplicity, yang simple. Kalau orang bisa jawab cepat, tegas, ringkas, sementara yang satu jawabnya bulat, membingungkan, padahal yang diomongkan hal yang sama, biasanya yang lebih benar ada di yang ringkas. Ya meskipun tidak untuk semua kasus, tapi cara paling gampang. Oke, ini yang saya sebut koyok ayat tadi. Jadi Newton pernah bilang, what we know is a drop, what we don't know is an ocean. Apa yang kita tahu adalah hanyalah setetes air. Dan apa yang tidak kita tahu adalah lautan. Itu kan kayak Al-Quran saya bilang tadi kan, laukanal bahru midadan li kalimatillah la nafidal bahru qabla an tanfadha kalimatullah. Jadi kalau ilmunya Allah dipakai untuk nulis, itu lautan. Bahkan lautannya kering, ilmunya Allah belum habis. Sementara ilmu kita hanya setetes. Itu pun mungkin tetesan sangat kecil. A drop. Nah, itu. Jadi orang sebesar Newton pun merasa ilmunya hanya setetes air. Maka sangat naif kalau kita yang levelnya ratusan level di bawah Newton merasa pinter, merasa ilmunya luas. Ya meskipun saya mahasiswa, tapi yo lumayan loh Pak, wawasan saya sudah luas. Gayamu. Jadi enggak lah, kamu cuma a drop. Mungkin kamu setengah drop atau seperempat drop. Enggak ada ya. Jadi semesta itu lautan. Makanya ketika ada orang bilang orang itu semakin pinter, biasanya semakin merasa bodoh, karena dia sadar akan lautan tadi. Jadi banyak orang pinter yang tidak merasa semakin bodoh karena dia tidak melihat lautan di belakangnya. Dia merasa satu tetesannya itu kayak laut, padahal laut yang asli ada di belakangnya. Maka dia merasa pinter. Orang yang pinter, yang sejati, dia sadar adanya lautan itu, jadi dia merasa saya ini masih bodoh. Semakin merasa bodoh, semakin menunjukkan dia pinter. Makanya katanya Socrates kan, satu-satunya yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Bahkan satu tetes air ini itu sebenarnya bagian dari lautan yang luas itu. Berarti bukan milikku sebenarnya. Aku hanya pinjem, ngambil satu tetes. Oke. Terus, a man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true. For if the thing be false, the apprehension of them is not understanding. Ringkesnya quote ini adalah sesuatu yang benar itu bisa kita pahami, tapi sesuatu yang tidak benar akan susah kita pahami. Semua manusia dapat membayangkan hal-hal yang salah, tetapi dia hanya dapat mengerti hal-hal yang benar. Karena kalau hal itu salah, biasanya pemahaman mereka bukan pengertian. Jadi kita tidak akan bisa memahami sesuatu kalau salah. Tentang hal-hal yang salah. Kalau kok ada sesuatu kok susah sekali kita pahami. Orang ngomong kita susah sekali memahami. Cara paling gampang untuk mendeteksi kesalahan itu di situ. Jangan-jangan ada yang salah. Kenapa? Karena kebenaran itu simple. Sederhana. Semakin bulat, semakin ruwet, itu semakin berjarak sebenarnya dari kebenaran. Jarak itu dibikin oleh keruwetan tadi. Padahal hakikatnya kebenaran itu simpel. Ya mungkin karena Newton ini kan dunianya banyak dunia ilmu eksakta yang tegas. Beliau mungkin belum belajar filsafat-filsafat yang baru sekarang itu, ilmunya tidak karu-karuan itu. Yang benar yang mana, yang salah yang mana tidak jelas sekarang. Tapi menurut Newton sebenarnya ya parameternya gampang. Semakin bertele-tele, kemungkinan besar ada kesalahan di situ. Tapi semakin tegas to the point, semakin meyakinkan, biasanya ada kebenaran di situ.
Ya meskipun nanti tidak untuk semua kasus, tapi dalam kasus ilmu eksakta versi yang dijelaskan oleh Newton biasanya begitu.